Pernah kepikiran nggak sih ada kekuatan super yang tersembunyi di dalam sebatang pohon? Bukan cuma kayunya, tapi justru di bagian yang biasanya kita anggap sampah. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia dari bahan luar biasa ini yang mungkin banget bisa mengubah cara kita membangun di masa depan. Coba deh bayangin, limbah dari pabrik kertas yang jumlahnya bertonton itu bisa kita sulap jadi bahan bangunan buat rumah kita. Kedengarannya kayak di film-film fiksi ilmiah ya, tapi ternyata ini jauh lebih nyata dari yang kita duga. Lihat angka ini, 50 juta ton. Gede banget kan? Saking besarnya kayaknya susah buat dibayangin. Tapi, 50 juta ton ini, 50 juta ton apa sih sebenarnya? Nah, angka tadi itu adalah jumlah lignin, produk sampingan yang dihasilkan industri kertas. Setiap tahun, ini tuh bagian pohon yang dibuang pas proses bikin kertas. Bayangin, ada sumber daya segitu raksasa yang selama ini cuma kita anggap limbah, padahal potensinya luar biasa. Terus, diapain lignin sebanyak itu selama ini? Ternyata, sekitar 95%-nya cuma dibakar buat jadi energi. Sayang banget kan? Cuma sisa 5% yang diolah jadi produk lain. Ini tuh gambaran pemborosan dalam skala industri yang masif banget. Oke, sekarang mari kita coba ubah cara pandang kita. Lignin itu bukan limbah. Yuk, kita kenalan lebih dalam sama lignin sebagai bahan alami yang super keren. Secara ilmiah ya, lignin itu adalah polimer aromatik paling melimpah di alam. Setelah selulosa, lignin ini biomasa organik kedua paling banyak di bumi. Jadi zat ini tuh ada di mana-mana. Gini deh, cara paling gampang buat ngebayanginnya, anggap aja lignin itu lem super dari alam. Lignin inilah yang ngikat serat-serat selulosa di dalam pohon, yang bikin pohon jadi kuat, kaku, dan bisa berdiri tegak. Tanpa lignin, pohon bakal jadi lembek. Nah, ini nih kuncinya. Ternyata, struktur kimia lignin itu mirip banget sama fenol. Fenol itu bahan kimia yang biasanya dibikin dari minyak bumi dan dipakai buat bikin lem super kuat dan resin. Jadi para ilmuwan mikir, gimana kalau kita ganti aja fenol yang dari fosil ini, pakai lignin yang dari alam dan melimpah ruah? Tapi, kalau lignin sehebat itu, kenapa nggak dari dulu kita pakai di mana-mana? Nah, disinilah kita masuk ke tantangan besarnya. Masalah yang bikin para ilmuwan pusing selama bertahun-tahun. Jadi, ada 3 masalah utamanya. Lignin itu secara alami kurang reaktif dibanding fenol. Terus, strukturnya juga beda-beda, tergantung jenis pohonnya. Dan yang paling penting, molekulnya itu gede banget dan kompleks. Ini yang bikin dia susah diolah. Intinya gini, molekul fenol itu kecil dan simple, gampang banget diajak kerjasama buat bikin reaksi kimia. Nah, molekul lignin ini besar, rumit, dan bercabang-cabang kayak akar pohon. Kalau kita paksa dia buat bereaksi jadi lem, butuh energi lebih banyak, waktu lebih lama, dan suhu lebih tinggi. Jadinya ya nggak ekonomis. Tapi yang namanya juga peneliti, mereka nggak nyerah gitu aja. Mereka terus berusaha buat memecahkan kode si lignin ini, mencari cara-cara cerdas buat ngebuka semua potensinya yang tersembunyi. Ternyata ada 2 strategi utama nih. Kalau tujuannya mau bikin lem buat merekatkan kayu di permukaan, kita bisa pakai molekul lignin yang besar dan utuh. Tapi kalau kita mau bikin kayunya sendiri jadi lebih kuat dari dalam, kita harus pecah-pecah dulu lignin jadi potongan kecil biar bisa meresap ke dalam kayu. Salah satu proses keren ini namanya metilolasi. Anggap aja ini kayak ngasih upgrade kimia ke lignin. Para ilmuwan ini memodifikasi molekul lignin, seolah-olah ngasih tangan ekstra yang siap buat berikatan. Nah, lignin yang udah diaktifkan ini jadi jauh lebih gampang membentuk ikatan kimia yang kuat, persis seperti yang kita butuhin dari lem berkualitas tinggi. Dan hasilnya? Wah, luar biasa. Penelitian nunjukin bahwa dengan jenis lignin tertentu, peneliti bisa ganti 75% fenol dan malah menghasilkan lem yang lebih kuat dari standar industri. Yang lebih gila lagi, dengan lignin yang sudah di-upgrade secara kimia tadi, mereka berhasil menggantikan 100% fenol dan hasilnya tetap memenuhi standar kekuatan nasional. Coba renungkan sejenak. Sebuah lem yang 3/4 bahannya terbuat dari limbah lignin ternyata nggak cuma setara, tapi lebih kuat daripada lem yang seluruhnya dibuat dari bahan baku minyak bumi. Ini benar-benar sebuah terobosan. Oke, semua penelitian hebat ini terus ujung-ujungnya kemana? Yuk kita lihat gimana kemajuan di lab ini mulai mengubah dunia nyata di sekitar kita. Kita sekarang tuh ada di titik balik yang penting banget. Apa yang dulunya cuma sebatas eksperimen di laboratorium, sekarang udah mulai jadi produk nyata yang bisa kita temui di pasaran. Puluhan tahun riset akhirnya mulai membuahkan hasil.
Ini bukan lagi cuma omongan atau teori loh. Perusahaan-perusahaan beneran kayak UPM, Stora Enso, dan lainnya sekarang ini secara aktif menjual perekat dan resin yang bahan dasarnya lignin. Mereka benar-benar mengubah produk sampingan industri jadi produk yang punya nilai jual tinggi. Kita ambil satu contoh konkret aja ya. Produk dari UPM yang namanya BioPiva itu bisa menggantikan 80% fenol berbasis fosil dalam produksi kayu lapis. Ini langkah yang sangat besar menuju bahan bangunan yang lebih ramah lingkungan. Nah, inilah inti dari semuanya. Sains berhasil membuka potensi lignin, dan sekarang industri mulai bergerak mengikuti. Limbah benar-benar sedang diubah menjadi sesuatu yang berharga, dan ini menciptakan sebuah siklus ekonomi baru yang jauh lebih hijau. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan ini. Kita udah lihat gimana sebuah produk sampingan yang hampir semuanya dulu cuma dibakar dan dibuang, sekarang jadi kandidat utama untuk menggantikan bahan kimia dari minyak bumi. Perjalanannya memang panjang, tapi bisa jadi lem alami yang sederhana ini adalah kunci buat kita membangun masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan.